Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kabar kalian? Kabar apa hari ini? Baik, Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mintakan kepada dulu pimpin doa kita ya, Nak. Baik, Bu. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu sehingga kami dapat berkumpul di kelas kami ini untuk melaksanakan proses pembelajaran kami. Tuhan mengikuti juga Tuhan berikanlah kepada ibu guru kami kesabaran agar dapat mendidik kami dengan baik. Terpuji nama-Mu kini sepanjang hidup kami. Amin. Terima kasih ya, Nak. Ya, Bu. Oke. Baik. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Lydia Damelia Sinaga, hadir Bu. Teti Manurung, hadir Bu. Primelisa, hadir Bu. Rahmat, Hadir, Bu. Margaret, hadir Bu. Ike, Hadir, Bu. Lulu, Hadir, Bu. Elita, hadir Bu. Oke, baik, semuanya hadir ya. Oke, pada pertemuan ini kita masuk kepada teori inflasi. Nah, di sini Ibu ingin membuat perumpamaan. Siapa nih yang pecinta Indomie? Saya, Bu. Oh, semua ya. Oke. Pada tahun 2002 itu harga Indomie udah lahir ya? Udah, Bu. Belum. Udah, Bu. Oh, ada yang udah, ada yang belum ya? Ya, Bu. Pada tahun 2002 itu harga Indomie itu 800 perak. Dan pada tahun sekarang 2024 harga Indomie udah berapa? 2.000. 3.000. Ada yang 2,5 ya. Jadi di sini yaitu pengertian inflasi itu jadi dari kesimpulan Indomie tadi pengertian inflasi itu yaitu kenaikan Aku nggak berani. kenaikan harga secara terus Menerus. selalu meningkat. Oke. Selanjutnya itu sumber terjadinya inflasi. Sumber yang pertama itu yaitu dari sisi permintaan. Yang dimaksud di sisi permintaan itu anak-anak sekalian boleh dapat melihat gambarnya kan? Yang dimaksud di sini itu pada saat hari raya itu kan permintaan konsumen itu kan meningkat akan seperti ketupat hari raya kan, roti-roti ganda. Itulah yang menyebabkan inflasi itu oleh permintaan. Konsumen yang kedua itu sumbernya itu dari sisi produksi. Yang dimaksud dari sisi produksi itu dorongan biaya dan penurunan produksi. Yang dimaksud itu dari dorongan biaya itu kan seperti kenaikan BBM. Ketika kenaikan BBM itu kan harga-harga seperti angkot, seperti harga-harga di grosir kan akan meningkat. Itulah yang menyebabkan oleh dorongan biaya. Dan penurunan produksi itu seperti minyak goreng pada saat memproduksi
produksi minyak goreng itu kan mereka tetap, tapi permintaan di hari raya kan bakal meningkat. Itulah yang menyebabkan inflasi oleh penurunan produksi. Selanjutnya itu teori penyebab inflasi itu yang pertama teori yang pertama itu teori kuantitas. Yang dimaksud dalam teori kuantitas ini yaitu jumlah uang yang beredar itu lebih banyak dibandingkan jumlah permintaan uang. Yang kedua itu teori Keynes. Yang dimaksud di teori Keynes itu manusia selalu tidak pernah puas. Nah, yang di sini teori yang pertama itu sama seperti teori kuantitas itu, jumlah uang yang beredar lebih banyak dibandingkan permintaan. Yang kedua itu dipengaruhi oleh penawaran barang tetap, tapi jumlah permintaannya selalu naik. Yang ketiga itu teori strukturalis. Yang dimaksud di sini kapasitas produksi itu rendah, tapi permintaannya tinggi. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya terkait dari pengertian, sumber terjadinya, dan teori penyebab inflasinya. Ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oh, kalau begitu Ibu ingin bertanya ya. Mengenai teori strukturalis. Dulu coba dijawab ya, kapasitas rendah tapi permintaannya tinggi itu contohnya apa? Oke. Coba dicari dulu ya, bantu kawannya ya. Teori strukturalis, kapasitas rendah tapi permintaan tinggi, contohnya itu apa?
Contohnya itu Bu, gula Bu. Gula. Oke, baik, terima kasih ya Lulu. Contohnya ini bisa gula, bisa juga minyak goreng, dan lain-lain. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak Bu. Ada. Oke, siap. Selanjutnya itu kita masuk kepada dampak inflasi. Dampak inflasi yang pertama itu menurunnya daya beli uang. Nah, yang dimaksud di sini menurunnya daya beli uang itu pada saat di 2002 tadi kan harga Indominya 800.000. 800 perak. Sekarang kan udah 3.500. Nah, di sini kan dari situ kan udah dari harga 800. Dari 800 ini kan harganya kan sudah naik ini. Ralat ya, sorry ya. Perumpamannya kayak gitu. Perumpamannya begini, dengan uang 50.000 kalian bisa membeli 5 bungkus bakso pada tahun 2010. Pada tahun 2024 ini dengan uang 50.000 itu kalian cuma bisa membeli 3 bungkus bakso. Itulah pengertian dari menurunnya daya beli uang. Yang selanjutnya itu meningkatnya biaya hidup. Yang dimaksud di sini itu misalnya anak kos dari kirimannya itu dikasih 1 juta. Pada tahun 2010 itu 1 juta ini bisa kamu habiskan dalam waktu 4 minggu. Nah, sekarang 2024 dengan uang 1 juta itu kamu bisa menghabiskan itu hanya dapat bertahan hanya 3 minggu aja. Dikarenakan biaya hidup itu kan semakin naik, harga-harga yang kamu barang-barang yang kamu beli itu kan semuanya sudah naik. Itu yang dimaksud dengan meningkatnya biaya hidup. Yang ketiga itu menurunnya nilai tabungan. Nah, yang dimaksud di sini menurunnya nilai tabungan itu dengan tadi jumlah meningkatnya biaya hidup kalian itu kan otomatis tabungan kalian itu kan semakin menipis untuk mencukupi tadi atas biaya hidup kalian tadi. Jadi di sini kalian itu jadi kalian itu untuk berpikir lagi untuk menabung karena biaya hidup kan sudah mahal. Jadi kalian agak lumayan kurang lah untuk menabung tadi. Selanjutnya itu cara mengatasinya. Yang pertama itu cara mengatasinya itu kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini yang pertama itu politik diskonto. Di sini bank sentral itu mengurangi tingkat. Di sini itu politik diskonto itu bank sentral itu menaikkan
menaikkan tingkat suku bunganya. Yang kedua itu open market. Di sini bank sentral itu akan menjual surat-surat berharganya kepada masyarakat agar masyarakat itu membelinya lagi, dan uang yang beredar di masyarakatnya tadi itu kembali lagi kepada bank sentral. Cara yang kedua itu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu menaikkan pajak. Nah, di sini pemerintah itu akan mengedarkan surat untuk penaikan pajak atas kendaraan agar pajaknya dinaikkan. Yang kedua itu mengurangi pengeluaran pemerintah. Di sini yang dimaksud itu mengurangi pengeluaran pemerintah itu mengurangi pembelanjaan akan pemerintah. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya. Tidak ada? Oke, baik. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua. Coba diambil bukunya serta pulpennya. Ya. Oke, tugas yang pertama itu coba kalian sebutkan jenis-jenis inflasi. Sudah? Oke, baik. Yang nomor 2 itu coba kalian tuliskan dampak positif serta negatifnya dari inflasi ini. Sudah kalian catat? Baik, untuk tugasnya Ibu akan periksa minggu depan. Silakan ketua kelasnya untuk mengumpul untuk di minggu depan ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mintakan kepada Margaret pimpin doa kita. Sebelum kita berdoa, kami ingin kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu yang kami rasakan hingga saat ini ya Bapak. Ya Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati kami dalam perjalanan hingga sampai tujuan masing-masing. Selamat datang, kami telah berdoa dan mengucap